Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Pembina Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertatombong Al-Mukarram Sayyidina Tunggul Haji Muhammad Nur Mukhtar SPDI. Yang kami hormati pula alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Kiai Haji Komarudin Nasir dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah alhamdulillah bersama Sayyidina sama Bang Guru kita sama Tiang juga dulunya bersamaan mengikuti pendidikan instruktur wilayah di Jombang. Alhamdulillah dari hasil tersebut hari ini menurut kabar dari beliau di Sulawesi Selatan sudah ada 2.890 kader. Luar biasa. Alhamdulillah hadir di tengah kita. Beliau ini orang Sulawesi. Alhamdulillah teman dari Sulawesi. Tuben harinya minggu-minggu ini beliau libur. Di Sulawesi itu sudah 30 angkatan. Jadi beliau setiap minggu ini sudah mau mendekati jejak ini instruktur nasional beliau. Alhamdulillah juga kami hormati rekan-rekan asatidz, para dewan guru Pondok Pesantren Nurul Mertatombong. Kemudian yang kami hormati banggakan anak-anakku, anak santri putra, santri putri Pondok Pesantren Nurul Mertatombong. Singkatnya hadirin wal hadirat yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka acara ta'aruf, perkenalan, berbagi pengalaman dengan Bapak Kiai pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nantinya ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan membawa barokah bagi kita semua, membawa menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat untuk pergerakan Nahdlatul Ulama tentunya pada khususnya. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali pertemuan kita ini, marilah kita bersama-sama bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, kemudian para muassis Nahdlatul Ulama baik di Jawa maupun di seluruh Nusantara. Al-Fatihah. Selanjutnya bagi pengantar dari Bapak Pembina Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mertatombong Al-Mukarram Sayyidina Tunggul Haji Muhammad Nur Mukhtar SPDI, pada beliau kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Haji Muhammadudin Nasir. Beliau selaku struktur wilayah PKPNU Sulawesi Selatan. Sulawesi sudah keseluruhan. Kalau PKP itu tidak kenal wilayah mana saja tidak siap. Alhamdulillah hadir di tengah kita, beliau hadir di tengah kita untuk menghadiri acara silaturahmi Ampel Kader Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim bersama. Alhamdulillah dulu kami bersama Ustaz Samsunadi, Ustaz Qadir, Ustaz Tawan, Ustaz Fahmi sama-sama ikuti PKPNU instruktur wilayah di Pondok Pesantren di Anyar Jombang. Pondok pesantrennya di Sansuri. Alhamdulillah. Salawat salam pertama kali kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kedua salawat salam yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi singkat saja, alhamdulillah kita di Lombok ini di NTB sudah PKPNU di Lombok Tengah 9 kali, Lombok Timur 2 kali, Lombok Barat 1 kali. Berarti semuanya sudah 12 kali. PKPNU Lombok Tengah 9 kali, 6 kali untuk PKPNU tingkat dewasa, 3 kali untuk santri. Jadi 9 kali, jadi lebih 2000 kader di Lombok Tengah. Ditambah dengan PKPNU di PJNU Lombok Timur 2 kali, Lombok Barat 1 kali. Nah itu tentang PKPNU. Di sini di Lombok kita ini sudah 2 kali PKPNU angkatan kedua dengan angkatan ketiga untuk santri. Nah di sini tempat santri yang insan yang kita diwasiatkan oleh dosen untuk membaca salawat nasriyah 21 kali. Kemarin waktu PKPNU angkatan ke-6 kemudian bersama rombongan juga ke sini sebelum terbang ke Jakarta kita bertemu dengan para santri. Alhamdulillah. Kemudian tentang sekilas tentang Nurul Ulum, pondok pesantren kita ini namanya Pondok Pesantren Nurul Ulum. Kalau disingkat Pondok Pesantren NU. Memang Pondok Pesantren NU. NU kuadrat ya. Ada Nurul Ulum, ada Nahdlatul Ulama. Jadi Nurul Ulum diambil dari kata-kata Manhalul Ulum. Nah dulu kami mondok di Pondok Pesantren Manhalul Ulum. Maka pesantren kita ini kita beri nama Nurul Ulum tabarukan dengan pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Manhalul Ulum yang didirikan oleh Syekh Bapak Tuan Guru Haji Laluman Faisal Rois Suriah terus wilayah NTB yang kedua setelah Tuan Guru. Berdiri tahun 97. Kemudian pada awalnya ada diniyah, ada TPQ. Dia pada tahun 99 kita mulai mendirikan lembaga TK. Tahun 2000 pencanangan madrasah sanawiyah. 2001 mulai kita mendirikan sanawiyah. 2004 sanawiyah angkatan pertama lulus, langsung kita mendirikan madrasah aliyah. 2007 madrasah aliyah angkatan pertama lulus, kemudian langsung mendirikan takhasus ini. Nah sejak mulai madrasah aliyah baru mulai ada yang mondok. Awalnya tidak di rumah-rumah warga. Alhamdulillah, lama-kelamaan kita punya pondok sendiri. Kemudian tahun 2014 baru kita mendirikan madrasah ibtidaiyah. Adapun tanah tempat kita ini kita beli tahun 2010.
Tahun 2010 kita beli tanah ini. Pembangunan ini kita mulai yang ini, tempat ini 2014. TK 2 kelas di wilayah Berhak Allah, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran beliau. Alhamdulillah berkat PKBNU kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Terima kasih kami sampaikan aturkan kepada Saudara Komodor Muhammad SPDI. Selanjutnya kami marilah kita dengarkan bersama kata-kata mauizah pengajian umum yang akan disampaikan oleh instruktur wilayah PKBNU Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Komarudin Nasir, kami persilakan. Allah hadir Allah la syarika lahu wa kullu syai. Allah hadir Allah la syarika lahu. Qalbi wa qalbi man sayyidi wa ibn qana wa naqlu qalbi wa hibrat nafsi wa hawa. Bila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila nabiyyina wal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam. وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله والفاز بالسعيد والسعيد المحقق والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بمؤسسة جمعية نهضة الله ترك الشيخ المساري ورسول الله بشيخ سنسوري وخص مؤسسة جميع العلماء في هذا المكان والفاتحة. Jami ulama wal malaikatul muqarrabin wal arwah muqaddas al khassah fi hadha al makan wal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para tuan guru yang saya hormati, para kiai, para masyayikh, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Pondok Pesantren Nurul Ulum yang telah bersedia menerima kami. Ya. Tadinya di bandara tadi jam tiba di bandara jam 10, jam 11. Tadinya berpikir kalau tidak ada yang bersedia menampung, maka saya tinggal berteriak di bandara, siapa kita? Jadi itu, kalau sudah di kader, kemudian nyasar, udah tinggal teriak siapa kita. Kalau ada yang sambut berarti itu sahabat, sama-sama kader. Insya Allah nanti aman. Sama nanti kalau anak sekalian nanti ini para syekh ini ke Sulsel, udah tinggal teriak siapa kita. Tapi jangan sering-sering nanti dikira orang gila. Jadi alhamdulillah saya perkenalkan diri, nama saya Komarudin Nasir. Kenal dengan beliau-beliau ini, bersama-sama ikut pendidikan di struktur wilayah di
Nanya Jombang, pesantren tempatnya salah satu muassis Allah yarham Kiai Bisri Samsuri itu. Kemudian setelah berpisah sejak 2018 baru ketemu lagi sekarang. Tapi alhamdulillah ketemunya sudah masing-masing membawa kader. Alhamdulillah. Di sini sudah ribuan juga. Kami di Sulsel itu hanya 3 orang. Saya, kemudian insya Allah besok datang lagi instruktur juga, instruktur wilayah juga. Kami 3 orang dan alhamdulillah setelah selesai di Jombang itu kami menghasilkan kader seperti anak-anakku sekalian ini itu sekitar 2.800 hampir 3.000. Nah, itu kenapa kami lakukan seperti itu? Itu kalau ingin mencari materi uang, ya mungkin tidak kita lakukan dan kita juga tidak bakal sanggup melakukan itu. Karena kami di Sulsel itu jaraknya dari satu kabupaten itu luar biasa jauh. Ada lokasi PKPM itu kami tempuh sekitar 15 jam di atas kaki. Kalau bukan karena amanah, ini persoalan amanah. Jadi sama nanti anak-anakku sekalian, kalau diberi amanah, maka amanah itu harus dilakukan. Itu amanah dari para masyayikh, para muassis itu bahwa kami ke Jombang ikut itu amanahnya besar. Jadi setelah dibaiat di sana itu amanahnya luar biasa. Nah itulah yang kita akan bertanggungjawabkan. Kita akan bertanggungjawabkan. Akhirnya setelah selesai di sana di Jombang itu, ya kami terus bergerak terus seperti yang sekarang. Hanya ingin memperkenalkan, menanamkan itu konsep-konsep aswanya. Di NU kita itu hanya etika. Jadi terlalu banyak orang yang tinggi ilmunya, profesor, doktor, tetapi dia tidak punya etika, tidak punya moral. Makanya itulah yang ingin tekankan di PKPNU. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian ini setelah ber-PKPNU itu tanggung jawab. Nanti setelah keluar dari sini misalnya tidak gampang dipengaruhi orang, karena di luar itu terlalu banyak aliran-aliran yang menjauhkan kita dari para ulama, mulai menjauhkan kita dari para orang tua. Banyak nanti anak-anakku sekalian akan dapat di lapangan setelah keluar dari taman pesantren, tadi kuliah, itu luar biasa banyaknya. Ada teman saya di Sulsel, itu anaknya baru kelas 1 kelas 6 SD, 1 kelas 1 MTS Sanawiyah seperti anak sekalian. Awalnya dia sekolah di SD IT, sekolah Islam terpadu ya berbeda. Awal-awal masih berjalan normal, biasa-biasa saja. Setelah sekolah semester sampai 6 bulan sampai setahun ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Ini yang SD ini. Pertama-tama dia sudah tidak mau menonton televisi. Kemudian dia tidak mau bergaul. Jadi pulang sekolah masuk dalam kamar mengurung diri, tidak mau keluar. Terus kemudian orang tuanya bertanya, ini ada apa dengan anak saya? Kok tiba-tiba jadi begini? Lama-lama sampai dia tidak mau keluar bergaul. Nah, yang paling parah sampai tidak mau bergaul dengan saudaranya yang tidak sama jenis kelaminnya. Ada. Terus akhirnya bapaknya ini, orang tuanya, dia tidak bisa hadapi anaknya. Lama baru saya bilang, satu-satunya cara itu mesti dikeluarkan di situ SDIT itu. Jadi sampai sekarang itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai, karena seperti ini diperkenalkan ibu ke mereka, akhirnya mau. Kalau yang perempuan memang sama sekali tidak, bahkan sudah mau bercadar. Nah, apa gunanya dipakai cadar untuk anak-anak yang belum balik? Tidak gunanya. Itulah kemudian alhamdulillah seperti di pesantren kita ini, Nurul ini itu diajarkan apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi ini saya ingatkan sama aku sekalian, tidak usah ikut ini untuk ajaran-ajaran agama kaum dan sebagainya. Tidak usah ikut yang macam-macam dan tidak usah melakukan yang macam-macam. Apa yang dilakukan para tuan guru ikuti saja.
tanpa mengerti ikuti mereka, ikuti para ustaz, para kiai, itu tidak salah. Karena di luar itu subhanallah luar biasa sekali. Kalau salah-salah maka Anda akan, dan ujung-ujungnya nanti jadi bisa pokoknya macam-macam. Jadi jangan melakukan hal yang memang tidak diajarkan di pondok itu. Itu salah satu pengalaman itu nyata. Anak-anak seusia begini sudah kurang ajar, bahkan melarang orang tuanya juga menonton televisi. Orang tua sendiri dilawan karena dia lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Sementara guru yang dia ikuti itu dia tidak jelas belajar ilmunya dari mana, mengajinya ke mana. Oleh karena itu sangat penting mengetahui siapa kita mengajar. Jadi kalau kita mau belajar, dan alhamdulillah masuk ke pesantren yang tepat, yang cocok, seperti di pesantren Nurul Ulum ini. Bersyukur sekali. Tadi ya terus terang tadi itu saya masih oleh-oleh, nggak ngerti apa. Tapi pas dikasih tahu sama Kiai ini bahwa pada saat itu alhamdulillah semangat saya kembali. Karena saya pernah mengalami seperti ini. Saya 6 tahun di pondok, tamat ibtidaiyah, sudah bisa dengan orang tua, belajar. Jadi bukan belajar. Nanti kalau sudah besar akan merasakan betapa pentingnya hidup di pondok pesantren. Anda bisa hidup di mana saja dengan bekal ilmu agama, dengan bekal kebutuhan fisik, tidak manja lah. Jadi kalau ada anak pesantren yang manja, itu belum bisa diteruskan itu kalau manja-manja. Jadi itu anak pesantren itu sebenarnya biar dilepas di hutan itu bisa hidup. Seperti itu. Nah, saya itu kelas 3 sanawiyah di pondok pesantren, salah satu pesantren pondok pesantren di Kabupaten di Sumsel. Tamat kelas 3 sanawiyah, saya itu sudah tidak mau masuk pesantren karena tidak kuat. Tapi alhamdulillah saya hampir rugi mungkin seumur hidup kalau tidak lanjut pondok sampai tamat aja. Betapa pentingnya nilai-nilai agama itu diajarkan sama anak-anak sekalian. Itu akan terasa itu setelah keluar. Kalau masih dalam pondok itu memang masih. Jadi ya kalau biasalah belum terasa, belum ada apa-apa yang dirasa. Tapi setelah nanti ini ada semua kita dibentengi semua baik secara paham-paham keagamaan yang tidak jelas maupun kekuatan visi lahir batin lah. Kira-kira nanti kekuatannya lahir batin kalau sudah selesai di pondok. Pokoknya siap lah, mau dibawa kemana itu siap. Beda dengan anak-anak yang tidak pondok, sudah manja dan sebagainya, belum nilai-nilai kemampuan. Banyak yang kurang ajar. Itu juga kalau ada anak pondok juga yang kurang ajar sama ustaznya, sama ininya, itu belum bisa masih bisa dipondokkan ya. Itu mesti dikerasi seperti itu. Nah, ini sudah ber-PKPNU, itu sudah mesti apa yang pokoknya yang diingat saja. Karena semua yang diajarkan di PKPNU itu tidak ada yang salah, semua benar. Apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, oleh para syekh, para ulama terdahulu, itu yang kita lakukan. Kita melaksanakan itu hanya mencari berkah, tidak semata-mata. Kalau hanya ingin mencari materi seperti saya di PKPNU, udah saya tidak ber-PKPNU sudah. Materi itu bisa dihitung. Saya biasa tanya panitia, kalau ada peserta yang macam-macam yang suka main-main, saya biasa tanya bahwa Anda tidak bisa menggaji kami kalau mau begitu secara materi. Tapi yang kita inginkan adalah berkah, kemudian keikhlasan. Jadi itu penting itu Pak, ikhlas. Anak-anak kita ini ikhlas itu penting. Jangan kerja setengah-setengah. Kalau setengah-setengah maka hasilnya juga ada setengah-setengah. Biasanya tidak jadi anak-anak santri yang seperti itu. Tapi saya lihat ini model-modelnya udah cara-cara semua. Nah ini karena sering berselawat Pak ya. Jadi karena sering berselawat itu penting lah ya. Jangan biasakan berselawat. Tidak perlu cari ilmu yang lain. Cukup perbanyak selawat, insya Allah hidupnya nanti diberkahi, terhindar dari penyakit. Saya kira banyak diajarkan selawat di PKP ini. Selawat di Bilkul pernah diajarkan? Udah pernah diajarkan selawat di Bilkul? Sudah sama dengar dulu sebelum saya lanjut. Nanti saya bebek. Allahumma sholli ala
ala Muhammad. Jadi itu salawat bil qulub. Itu obat. Kalau sering dilantunkan, kalau tidak bisa menyanyi, tidak usah, cukup dibaca saja. Salawat yang diciptakan oleh para ulama, para kiai itu ribuan, dan termasuk saya, itu salawat bil qulub itu hampir selalu saya. Nah itulah salah satu salawat yang saya selalu baca ketika ingin ber-PKPD. Jadi saya dan instruktur wilayah di Sulsel, Jumat Sabtu Minggu sudah tidak di rumah. Jumat Sabtu Minggu pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak semua. Huruj. Jadi kalau kita hurujnya di PKPD itu udah kalah zaman tamin itu. Kalau 40 hari kita udah sudah itu hurujnya. Nah anehnya, alhamdulillah tidak pernah sakit. Makanya ketika berselawat itu dihayati maknanya, artinya. Nanti kalau belum paham betul artinya, nanti Pak Tuan Guru bisa diterangkan apa artinya. Itu selalu diamalkan. Bukan hanya bil qulub, askir, selawat naria dan sebagainya. Karena semua itu memperkuat visi kita yang baik. Sampai di lokasi PKPNP itu dan selama 3 hari, saya itu hampir hanya 5 jam tidurnya. Bisa dibayangkan. Kalau bukan hanya karena doa, karena salawat, karena itu semua kita tidak kuat. Kita sudah lama jatuh, sudah jerok. Itulah pentingnya bersalawat. Oleh karena itu nanti salawat-salawat ini yang saya ajarkan setiap hari. Alhamdulillah tadi saya dengar itu, pengen saya tinggal lama-lama di sini pondok ini. Dengar anak-anak santri dengar salawatnya itu luar biasa. Karena jadi ada image, ada pemikiran itu bahwa di luar Pulau Jawa salawat-salawatan itu hampir tidak. Termasuk di Sulsel di tempat ini memang dianggap kering lah sampai. Kalau di Jawa kan jangan ditanya, hampir setiap saat anak-anak semua bersalawat. Alhamdulillah di Lombok ini tadi saya dengar itu subhanallah sekali, sangat subhanallah maksudnya saya. Jadi bukan hanya subhanallah, sangat subhanallah. Karena anak-anak kita itu di berselawat itu secara tidak langsung itu diajarkan itu bagaimana kita belajar tawadu, belajar tidak sombong. Itu kan kalau orang sombong itu tidak ada gunanya. Tidak usah belajar di pondok kalau hanya mau sombong. Belajar sama iblis, itu yang paling sombong itu manusia, paling iblis. Jadi tidak usah belajar sama Pak Kiai, sama Pak Tuan Guru kalau hanya mau angkuh, sombong dengan pengetahuan yang dimiliki. Tidak usah. Iblis itu yang paling malu, yang paling sombong. Itu siapa yang kalian sombongannya? Nah, kemudian selanjutnya, tadi itu sebelum mulai itu tawassul namanya. Jadi tawassul itu siapa yang bilang kalau para syuhada, para wali, para ulama itu meninggal? Tidak, mereka hidup, cuma hidup di dalam lain. Nah, kita bertawassul menyambung energi, teman-teman. Jadi kalau tidak ada energi tersambung, maka kita tidak ada apa-apa. Kita kayak boneka saja. Ya hanya kekuatan mereka. Gitu. Nah ini lampu ini. Saya tidak tahu di mana pusatnya ini, Pak Tuan Guru. Pusatnya ini entah PLN-nya lah. Mesin besarnya di mana? Jauh dari sini. Berapa kilo? Itu sekitar 40. Ini lampu ini nanti. Ini tidak bisa menyala kalau tidak ada sumbernya di sana. Sekitar 40 kilo. Tapi itu harus disambung. Harus disambung itu. Menyambungnya pakai apa? Ada genset, ada trafo itu sambung. Kalau dari sana langsung ke sini itu lampunya meledak. Pasti meledak karena tidak kuat energinya. Begitu pun dengan kita. Jadi kita belajar itu begitu. Kita belajar sama guru. Antum belajar sama Tuan Guru, sama Pak Kiai ini. Dia belajar sama siapa? Jadi kalau kita berdoa itu nyambung terus. Nah ini ada kabel ditarik dari sana juga itu belum tentu menyala lampu. Mungkin ada kabelnya yang putus, ada memang ya seperti itu. Jadi ada terapot inilah guru-guru kita. Itulah kita namanya berwasilah, bertawassul. Kita kirimkan Fatihah, kita memohon izin. Jadi kalau terlalu sombong takabur kita bacakan Fatihah.
yang mengajarkan kita, belajarkan kita. Nur, al-ilmu nur, gitu. Mengajarkan kita cahaya ilmu. Ya tuan guru, kemudian belajar gurunya. Kita kirim Fatihah itu satu kali itu sama semuanya. Tapi orang-orang yang selain kita di NU itu mereka tidak percaya. Makanya lihat saja mereka hidupnya teriak-teriak saja, membela agama Allah, tapi kering, tidak ada energinya. Jadi seperti itu tawassul. Contohnya tawassul seperti itu namanya bertawassul. Jadi ada energi, kita pinjam energinya guru-guru kita, ilmu-ilmunya kita. Makanya sebelum kita memulai apapun kita baca doa, kita sholat, kirim sholawat ke Rasulullah, membukanya seperti itu. Kalau kita berdoa tanpa berselawat, tanpa memohon izin tawassul itu tidak sampai itu doanya, sampai akan sia-sia doa kita. Makanya itulah kita diajarkan. Disitulah kita diajarkan bagaimana kita pamit, minta izin sama yang di atas kita, guru-guru kita, kakak-kakak senior kita, seperti itu. Karena nanti semuanya akan jadi utuh sambungan-sambungannya. Nah, kalau dari Pak Kiai yang parwali langsung kita terima ilmunya itu berat. Mungkin kita bisa terima tapi tidak bisa lakukan. Makanya melalui tangga-tangga, jadi ada tangga-tangga. Seperti itu namanya tawassul. Kalau bukan karena itu kami semua ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyampaikan ilmunya. Terus terang ini kami di PKPNU ini, khusus PKPNU, kita biasa bercerita 4 jam, 5 jam gitu. Tapi kalau ditanya setelah membawakan materi, ditanya tadi ngomong apa tadi, saya bilang saya nggak tahu ngomong apa. Tapi alhamdulillah peserta bisa terima, pesertanya bisa dengar. Berarti itu terkontrol. Nah, disitulah kekuatan tawassul. Salah satu kekuatan tawassul, saya biasa mencatat sebelum bawa materi awal-awal, tapi nggak pernah didengar. Nah, ketika bertawassul itu, jadi sebenarnya ini kita ini hanya kayak wayang saja. Wayang udah yang dimasuki kayak boneka. Kami ini boneka yang mengajarkan apa di PKP ini, itu kayak boneka saja. Kalau bukan karena para ulama itu subhanallah sekali, kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu pentingnya. Kemudian di sini pengajiannya rutin ya, pengajian kitab. Itu penting itu. Pengajian kitab itu sama ini begini. Udah ikut saja. Itu kalau kita dekat dengan ulama, tanpa kita apa-apa itu kita dapat berkah. Sama dengan yang banser, mungkin sudah tahu banser. Saya bilang biasanya banser itu banser yang pakai tentara mengawal Pak Kiai, para tuan guru, para ulama. Itu kelihatan dia pengajar, dia mengawal visi. Iya betul, dia mengamankan Pak Kiai, para tuan guru kalau ada yang ganggu secara visi. Tapi yang sebenarnya setiap hari dia sama Pak Kiai, sama tuan guru itu dia dapat energi. Tapi kadang anak bangsa ini tidak paham. Dia bilang Anda mengawal secara visi, iya. Tapi sebenarnya Anda itu dapat energi dari dia. Bayangkan kalau setiap hari sama-sama Pak Kiai. Makanya ini anak-anakku semuanya jangan menjauh dari para tuan guru, para kiai, perulama, jangan sekali-kali menjauh. Kalau Anda menjauh itu udah. Ya jangan suka timpa cari sumur, sumur cari timba. Jangan itu kualat kita. Kalau tuan guru yang mendetai, jangan. Rajinlah bertanya sama yang tidak paham. Tanya Pak. Jangan tanya yang ulama yang tidak jelas, karena banyak sekarang orang tinggal pakai Google, pakai baju panjang, belajarnya di Google. Ya sanadnya di Google. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti pertanggungjawabannya sampai di dunia saja. Begitu. Jadi ada tata kerama, ada etika, ada akhlak. Itulah semua diajarkan. Makanya nanti kalau apalagi ini nih yang masa usia ini nih yang luar biasa penting. Saya waktu di pondok udah mau dipukul, mau disakiti sama Pak Kiai, saya tidak bergerak. Cuma saya bilang yang penting satu disisakan, satu saya pakai. Yang penting nyawa saya masih disisa, sudah sadar. Seperti itu. Ini baru dihukum
sudah lapor orang tua. Saya di pondok itu dulu termasuk nakal, sering dibotak. Di pondok saya dulu kalau ada melanggar itu dibotak di pondok. Tapi tidak cara-cara juga, karena saya berprinsip semakin sering dipegang kepala saya sama Pak Kiai, itu berkah itu sebenarnya. Tapi artinya janganlah itu saya dulu, nah ya. Saya sering dalam setahun itu ini rambut saya itu Pak Kiai saya kalau mau diambil gunting potong rambut dia baca doa dulu, baca doa, ada doanya khusus bahasa. Udah selesai tadi itu, ada bulan depan ini saya harus dibotakin lagi. Bagi saya itu masuk berkah dari situ. Karena setiap sebelum digunting rambut di botak itu dinasihati. Kau yang begini nak, begini. Itu luar biasa itu. Jadi begitu cara saya dulu. Masing-masing santri itu punya trik-trik untuk mendapatkan berkah untuk dekat dengan Pak Kiai, dengan Tuan Guru. Ada yang bertanya secara langsung, iya. Ada yang dari sikapnya, iya. Nah, ini Pak Tuan Guru juga paham itu. Oh ini anak ini. Seperti itu mencari berkah. Rajinlah cari berkah. Jangan sekali-sekali menjauh dari ulama. Kalau menjauh dari ulama tidak ada ini lah. Tidak ada gunanya kita hidup ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau an'am bal adall bisa sama dengan binatang. Bahkan lagi kalau tidak ada berkah dari para masyayikh, para ulama, para tuan guru, itu cuma kita hidup ini. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Supaya kita saya kira ini baru pengantar ini, kalau lama-lama kasihan sih. Bisa sampai saya bawa materi itu sampai 5 jam. Kalau di PKP ya, di PKP yang sama dengan itu seperti itu. Karena tidak berhenti, karena bukan kita yang bicara, bukan. Kelihatannya kita. Tapi insya Allah itu mengalir saja. Tapi bukan ilmu ladun, karena level saya ini belum, masih jauh. Saya ini masih terus belajar. Jadi saya dari kecil, dari tidak senang dengan pelajaran bahasa Arab. Kemudian masuk di MTS juga pesantren, masuk di Alia di Man juga bahasa Arab. Kemudian ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya jurusan bahasa Arab. Kemudian setelah itu masuk ke sarangnya memang orang Arab, tidak ada komunikasi selain bahasa Arab. Nah itulah kemudian nanti kita dipakai untuk sebagai ilmu alat. Mungkin sudah belajar nahwu, belajar sharaf, itu diperhatikan betul-betul itu penting sekali supaya nanti belajarnya tidak di Google. Belajarnya juga tidak di buku terjemahan, belajarnya kitab kuning asli. Nah, tapi syaratnya ya harus rajin belajar. Belajar nahwu, belajar sharaf, itu yang penting. Itu ilmu alat. Tadi saya dengar apa ya, tasrifnya ya, bahasa-bahasanya, alhamdulillah. Jadi awal-awal itu memang begitu. Misalnya Alfiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya. Biasalah kita masih menghafal dulu, nggak apa-apa. Lebih baik kita hafal dulu daripada tidak sama sekali. Saya awalnya seperti itu. Saya hafal saja, paham tidak paham apa. Nanti ada waktunya tentang paham betul. Oh ini ternyata ini baik-baik ini darinya di sini. Tapi ya maksudnya ke jumlah dia, jumlah ismir dan sebagainya. Jadi dihafal saja, dihafal. Semua itu ada manfaatnya, besar sekali manfaatnya. Saya seperti itu, belajar mutammimah, belajar jurumiyah, mulai dari jurumiyah, mutammimah, syarah Ibnu Aqil dan seterusnya. Itu awalnya seperti itu. Saya diajar, saya apa yang tidak nyambung. Tapi kalau itu selalu diulang-ulang apa, nanti ini yang sanawiyah, nanti naik aliyah, pasti sudah ada nyambung. Oh ini dari sini. Nanti kalau kuliah, makanya nanti kuliahnya juga yang sembarangan. Ya kuliah di kampus itu, kuliah di tempat yang bisa mengembangkan bakat dan ilmu-ilmu yang disuka. Seperti itu. Jadi itu ilmu alat itu penting untuk baca kitabnya.
Nah, tidak gampang bodoh-bodoh sama orang. Ini orang sudah dengar baca ayat, baca hadis, sudah percaya saja. Tapi kalau anak pesantren dulu itu tidak, tunggu dulu, ya kan? Saya diajarkan sama tuan guru seperti ini, masa saya ya udah ikut tuan guru. Itu namanya sangat keilmuan. Mengaji di hadapan tuan guru seperti ini, tuan guru di sini pengajian, ada ratuskan itulah ilmu itu. Begitu modelnya ulama dan belajar. Tapi kalau yang belajar di Google itu cepat hilang, karena tidak ada berkahnya. Yang semata-mata hanya mengajarkan ini saja. Jadi yang diisi itu hanya otak. Tapi kalau di pesantren seperti di pesantren yang sekalian ini, Nurul itu diisi juga. Karena ini mesti seimbang, otak kita pintar, kemudian ininya juga kering, percuma juga. Itu biasa membuat anak kurang ajar. Ya, pintar anaknya, otaknya. Dan banyak begitu di teman-teman saya di pesantren, pintar sekali. Tapi sekarang banyak yang tidak jadi orang, tidak jelas. Padahal di pesantren itu luar biasa cerdasnya, luar biasa pintarnya. Semua mata pelajaran bisa, matematika, pokoknya semuanya tinggi nilainya, selalu juara umum. Tapi karena tidak hormat, ini moralnya tidak bagus, tidak dia hormati sama gurunya, orang tuanya, akhirnya tidak jadi apa-apa sekarang. Tidak jelas. Makanya itu, jadi yang terpenting dalam menuntut ilmu itu keberkahan. Ya, catatannya, syaratnya ya ikuti apa yang diajarkan oleh tuan guru. Kalau tidak itu ikuti apa yang orang tua seperti itu. Nah, saya kira untuk nanti insyaallah berikutnya bisa sampai 5 jam. Alhamdulillah ini karena berkat PKPNU saya bisa sampai ke Lombok. Ini pertama kali. Alhamdulillah saya bisa lihat saudara-saudara itu silaturahim itu penting. Jadi selama ini kita hanya baca ini silaturahim ini bukan baca lagi, langsung melakukan. Saya langsung diamalkan. Saya dari Sulawesi Selatan ke sini. Kalau bukan karena ikatan-ikatan itu tadi, energi-energi itu tidak bakalan sampai. Tidak sih. Kalaupun ada acara yang lain mungkin saya berpikir. Tapi ini karena PKPNU, karena ini amanah, ketemu dengan semuanya. Alhamdulillah saya bisa sampai. Dan pertama kalinya. Nah ini saya ini setiap saat diperintah kemana pun siap. Yang penting ulama yang perintah. Ya. Nanti kalau disuruh sama tuan guru, jangan sekali-sekali. Karena tuan guru, para ulama, pemerintah itu tidak akan menyesatkan anak sekalian. Tidak mungkin. Bisa jadi itu disuruh diperintah itu sebagai ujian. Ini saya melihat si anak ini. Nah, nanti tuan guru itu bisa, oh ini nanti setelah disuruh, oh ini diperiksa seperti ini. Diajarkan begitu. Jadi itu tidak pernah itu tuan guru akan menyesatkan semua siapapun, ulama-ulama, para masyayikh tidak pernah. Oleh karena itu kita ikut saja, sami'na wa ata'na, ikuti apa cahaya-cahayanya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok habis selesai acara kembali lagi. Hanya untuk selesai acara silat da'al akbar di sana pantai, langsung ke bandara. Udah ke luar lagi, cuma PKPNU lagi, jauh ada yang di hutan, macam-macam. Tapi alhamdulillah kita sami'na wa ta'na, kita ikuti saja, tidak pernah membantah, tidak boleh membantah, kita ikuti saja. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Ilallahi turja'ul umur, wallahu taufiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kiai Haji Komarudin Nasir. Dan kita alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan beliau. Jadi mudah-mudahan kehadiran beliau senantiasa membawa barokah bagi kita semua.
Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa beliau bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi menjadi instruktur PKPN, Basnas Provinsi. Beliau ini adalah pegawai Basnas Provinsi yang gajinya lumayan, cuma ditinggalkan karena sudah agak-agak gila ya, gila itu. Jadi sungguh luar biasa beliau langit. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kayak lagu itu. Mudah-mudahan kami senantiasa menunggu kehadiran beliau di sini, dan sekali lagi mudah-mudahan menjadi pertemuan yang barokah dan insyaallah barokah karena kita dalam satu bendera di bawah ini silaturahim. Mudah-mudahan kita juga bisa silaturahim ke Sulawesi nanti, siar ke makam Pangeran Diponegoro ya di sana. Saya masih Nahdlatul Ulama. Arah milim itu nabung dengan puasa ya, mau ikut di sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, anakku sekalian. Jadi beliau walaupun sudah setua ini, intinya hidup niki adalah mencari barokah lagi, dan barokah itu akan didapatkan oleh dengan cara taat dan patuh terhadap guru-guru kita. Jangan sampai kita lupa terhadap para pendahulu kita. Hadis Nabi, lam yashkur lillah man lam yashkur linnas. Tidak dikatakan syukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Artinya kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Untuk selanjutnya mohon doa dan dipimpin oleh beliau pada hormat Al-Mukarram Sayyidina Guru Haji Muhammad Nur Mukhtar SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Surihah Amin.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara ta'aruf kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama menutupnya dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita